Lu banter lagi lu banter lagi lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu bagi kita semua saudara senusantara. Lusukan kali ini kita mendatangi sebuah tempat yang mana ada peristiwa malapetaka saat pembangunan masjid. Entah ini musibah ataukah anugerah. Mungkin kalian para penonton video ini yang bisa menilainya, karena kami pun takut bila menceritakan itu musibah ataupun anugerah. Namun yang pastinya kejadian ini sudah memakan korban, walaupun tak menelan korban jiwa, melainkan hanya luka-luka saja. Kejadian ini berawal dari seorang warga yang tak sengaja menyalakan korek api yang hendak merokok setelah melaksanakan sholat. Namun naasnya percikan api dari korek tersebut membakar dirinya tepat di depan sebuah masjid. Ternyata saat pengeboran air untuk kebutuhan masjid, yaitu berwudu serta MCK, ternyata keluar juga gas bumi sehingga membakarlah seorang warga yang hendak merokok tersebut. Apalagi lokasinya berada di perumahan yang cukup padat. Bahkan beberapa kali warga sekitar juga ikut memadamkan api yang berkobar dari pusat semburan bor air tersebut yang mengeluarkan gas alam. Namun nyatanya sia-sia belaka, karena hanya pemadam kebakaran saja dan ahli geologilah yang bisa memadamkannya. Jika di bawah tanah tersebut menyimpan atau mengandung gas bumi atau gas alam yang cukup besar, maka akan menjadi anugerah bagi masyarakat desa tersebut. Namun biasanya mereka dimanipulasi. Semoga saja si korban mendapat kompensasi yang cukup setimpal. Bahkan tanah-tanah warga yang ada di sekitar tersebut yang hendak direlokasi mendapat ganti untung, sehingga mereka bisa makmur dan sejahtera. Jika gas bumi kita ini dikelola negara dengan benar tanpa adanya korupsi, maka negara kita atau kabupaten ini bisa lebih kaya, melebihi kekayaan dari Brunei Darussalam maupun negara-negara Timur Tengah. Nah, beberapa ratus meter lagi kita sudah sampai ke lokasinya. Apalagi sudah terlihat di area persawahan ini kobaran-kobaran api yang membesar. Dan kali ini kita langsung. Nah, sekarang kita sudah berada di masjid yang dalam tahap pembangunan. Dan malapetaka terjadi ya berasal dari sini, yaitu saat
mengebor air, sumber mata air untuk wudhu ya, atau untuk MCK atau sarana kebersihan di masjid ini. Nah, di sini sudah tampak ya, ada paralon yang cukup besar, terus diarahkan di area persawahan. Dan di sini pun warga juga tidak berani ke sini ya, atau melanjutkan proyek pengerjaan masjid ini karena dikhawatirkan akan terjadi sesuatu hal yang tak diinginkan. Nah, ini tepat sebenarnya masjid lama, cuma dibangun lagi ya, diperbagus untuk menjadi lantai kedua atau bertingkat masjidnya. Nah, namun membawa malapetaka ini, dimana seorang kepala dusun atau yang kita kenal dengan Kami Tua itu terbakar, mengalami luka bakar saat tidak sengaja sehabis terawih menyalakan rokok. Nah, dan di sini waktu ngebornya pun kedalaman kurang lebih 56 ya, 56 meter itu sudah keluar air. Namun saat dipasang pipa pelindung agar dinding-dinding tanah yang di sekitarnya itu tidak longsor, dipasang pipa itu, pipanya itu naik ke atas lagi. Mas. Iya, jadi ada tekanan dari bawah, sehingga sang pengebor itu juga bingung karena tidak pernah mengalami hal seperti itu. Nah, namun setelah itu diputuskan untuk dibuat pompa air ini yang secara otomatis itu loh, hidrolik itu loh, pompa hidrolik otomatis itu loh. Nah, dan kebetulan setelah itu Pak Kami Tua atau kepala dusun setelah mengecek sumber ini dan mau pulang menyalakan rokok. Nah, itulah malapetaka mulai terjadi. Nah, ini masjidnya ya, api mas ya, tepat di hadapan, tepat di depan masjid ini. Jadi bukan yang ada di belakang, cuma ini disalurkan saja. Biar kenapa disalurkan ke belakang? Biar daerah sini kan memang padat penduduk ya. Ini tepat di hadapan kita ini padat penduduk, banyak rumah-rumah warga. Jadi kalau apinya di sini dibiarkan, maka khawatirnya mengganggu keselamatan warga sekitar sini. Terus dan oleh anjuran menurut informasi yang kami dapat, sengaja dibakar supaya khawatirnya gas tersebut tidak mencair atau mengembun ya, dalam bahasa kalau orang IPA dulu kan mengembun, atau bukan mengembun, gas berubah menjadi air itu embun ya. Kalau menyublim itu zat padat berubah menjadi gas ya, aku menyublim. Terus agak khawatirnya nanti gas yang berubah air kalau meresap di pori-pori tanah, terus mungkin radius 100 meter orang menyalakan api pasti terbakar, dan otomatis rumah sekitar sini yang berradius 100 meter dari pusat semburan ini akan meledak. Maka disarankan sama pihak Pertamina untuk dibakar saja, dan mungkin kedepannya gimana kita langsung melihat ke lokasinya yang ada di belakang, gimana nyala apinya. Oke, dilanjut. Nah, kali ini kita sudah berada di pertigaan Desa Klepek, Dusun Sidomulyo, yang mana kita ini tepat di hadapan ini ada sebuah pintu gapura. Dan kalau ke sana menuju ke bendungan, dan kalau ke kiri ini menuju ke Sugiwaras. Namun tepat di gapura ini
ada fenomena alam yang cukup menghebohkan di jagat media sosial atau di Indonesia ini ya, bahwa Bojonegoro kandungan minyak itu banyak sekali, bahkan gas alam. Karena ada yang mengatakan di sini itu Pertamax dioplos Pertalite ya. Mungkin akibatnya terjadinya terbakar. Nah, seperti apa? Ikuti langsung ke lokasinya. Nah, tepat di hadapan kita ini ada sebuah gala yang panjangnya kurang lebih 3 meter, dimana gala ini ujungnya ada sebuah kain guna untuk apa ya, membakar pusat titik semburan agar tidak terjadi pengembunan LNG atau liquid natural gas seperti di tabung-tabung melon kalian ya. Nah, ini biar tidak meledak. Dan ini sudah diberi garis polisi ya, agar warga nggak banyak yang melintas. Dan kita coba melihat fenomena api yang membara yang sudah di garis polisi ini. Kita ke sana untuk melihat secara langsung. Dari sini radiasi panasnya sudah terasa banget ya. Padahal kalau melihat apinya nggak begitu besar, namun radiasi panasnya ini terasa sampai sini. Ini berada di ladang warga, apalagi dekat itu Menara Sutet itu sangat berbahaya sekali ya. Jadi bisa berisiko. Dan ini sampai diberi paralon atau air ya, agar tanah di sekitar sini itu tidak meledak. Nah, namun ini apinya terasa sampai di sini. Panas sekali. Jadi kalian harus waspada ya. Memang Bojonegoro itu kandungan sumber alamnya, terutama minyak bumi dan gas alam itu sangat melimpah. Karena Bojonegoro sendiri itu dulunya adalah merupakan sebuah palung laut, karena banyak sekali ditemukan fosil-fosil kerang, dan wilayah sini memang betul-betul cadangan minyak bumi dan gas alam itu besar sekali. Apakah ini gara-gara Pertamax dicampur atau dioplos Pertalite ya, sehingga menjadikan ini membara ya. Nah, ini kejadiannya kayak puting beliung atau tornado api. Itu lo. Ini belum bisa dipadamkan ya. Belum bisa dipadamkan. Jadi mungkin pihak Pertamina atau bagian meteorologi atau geologi ini perlu datang ke sini untuk meninjau lokasinya. Kemungkinan di dalam bawah tanah ini juga kandungan minyak bumi dan gas bumi ini cukup melimpah ya. Ini sudah digarisi polisi nih. Jadi memang awalnya untuk pengairan irigasi ya, ngebor, terus ada yang merokok, akhirnya tersulut. Jadi memang daerah Bojonegoro itu memang sangat rentan sekali apabila kita menggali tanah yang pasti ditemukan minyak bumi atau gas bumi. Sudah sering terjadi di wilayah Bojonegoro, jadi nggak heran ya. Namun panasnya kena angin, radiasinya itu radiasinya panasnya itu loh membara sampai di sini. Jadi itu bukan sampah atau sisa pertanian yang dibakar, tapi langsung asli itu api yang membara dari perut bumi. Nah, kalau kalian nggak percaya bisa langsung datang ke Desa Klepek, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro. Ini radiasi panasnya ini sampai ke muka itu, ini membuat perih mata.
Nah, kalian ini bisa langsung ya, karena tak jauh dari jalan poros antara Sukosewu sama ini Sugiwaras. Nah, ini sudah di garis polisi. Jadi saya teringat sama istilah ya, beberapa istilah. Jika tanahmu mengandung minyak bumi, gas alam, emas, atau hasil tambang, maka dikuasai negara. Namun jika tanahmu ada tanaman gonjos, yang berbahaya sejenis narkoba, maka itu urusanmu. Jadi agaknya kurang adil ya istilah seperti itu ya. Kalau adanya gas bumi atau minyak bumi dikuasai sama negara. Namun kalau ada tanaman gonjos, maka kalian akan dipidana. Sangat ngeri ya negeri kita ya. Dan semoga saja nanti hasil yang ada di Bojonegoro ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Karena apabila dikelola dengan baik, maka Bojonegoro pun bisa kayaknya itu melebihi dari negara Darussalam. Dan ini cukup berbahaya karena radiasinya ya, bawah sekali. Tanah di sekitarnya pun sangat jadi merah. Ini asli sampai dikasih paralon. Itu bahkan pipanya bagian ujungnya saja itu sudah meleleh itu. Karena panasnya, mungkin ini panasnya hampir 200 derajat lah. Ini radius di sini dari tempat kita berdiri ini ada kurang lebih 50 meter. Ini ada panas sekali dari dekat perkampungan masyarakat setempat. Jadi berbahaya sekali. Di sana pun sudah banyak orang-orang datang ingin melihat secara langsung fenomena ini, kejadian yang luar biasa di negeri kita cinta ini. Nah, jadi alangkah baiknya kita nanti bisa nyatanya sama masyarakat untuk lebih jelasnya. Oke, sekarang kita di posisi sebelah barat dari pusat semburan api. Tampak semakin lama semakin berkobar ya apinya. Dan dari sini pun dengan radius 150 meter juga terasa panasnya. Dan ini sudah dipantau oleh teman kita, yaitu YouTuber dari Bojonegoro sini. Dan itu apinya semakin membara. Coba kita dekati dari sebelah barat ini. Tadi kita sudah berada di sebelah sana ya, di sebelah sisi selatan dari sumber api. Sudah banyak orang-orang berkumpul di sana untuk mendokumentasi fenomena kejadian yang sering terjadi di wilayah Bojonegoro. Dan mari kita dekati bagian barat ini melalui jalan galengan atau jalan setapak persawahan ini. Nah, kita langsung meluncur menuju ke sana. Ini sebelum Lebaran ya. Jadi tepat menurut narasumber waktu melakukan pengeboran air ya, ternyata tak hanya air saja yang keluar, namun bercampur dengan gas bumi. Nah, dan waktu terbakarnya pun itu pun nggak sengaja, yaitu saat bapak kepala dusun mau pulang ke rumah menyalakan rokok, tapi posisinya bukan di sini, namun di area masjid sana, di area masjid. Namun apinya langsung menuju ke titik pusat semburan api ini. Nah, ini kalau dimanfaatkan sebaik mungkin pasti bagus sekali, karena sebagai menambah devisa negara, juga sebagai penambah APBD daerah Bojonegoro yang terbesar ke-6 di Jawa Timur.
Nah, garis polisi sudah melingkari area pusat semburan api ini ya. Jadi itu bukan pembakaran sampah hasil pertanian, namun memang benar-benar keluar gas bumi. Oh, panas teman-teman. Tanah di sekitar sudah merah menyala. Nah, dan itu paralon itu adalah air. Jadi untuk sedikit meredam apa ya panasnya ini, dikasih air. Dan di situ ternyata ada konten kreator juga ya. Nah, di sana untuk melihat langsung kobaran api yang panas membara. Nah, itu konten kreator entah dari mana. Kita coba nanti tanya-tanya sama mereka. Ini di area perladangan sawah ya, panas sekali. Dan banyak sekali ini tanaman semangka ya. Ini tanaman semangka. Ini mirip tak jauh dari sini juga ada api abadi, yaitu kayangan api yang jaraknya kurang lebih sekitar 10 km dari sini. Ada api abadi, yaitu tempat bertapanya Angkling Dharma. Nah, terus berjarak 40 km dari sini ada pengeboran minyak tradisional yaitu Wonocolo. Mungkin kalian yang tahu pasti pernah ke sana. Nah, kita coba nanti tanya-tanya sama konten kreator lainnya. Nah, untuk itu mari kita tanya-tanya kepada korban yang sekaligus beliau ini merupakan kepala dusun setempat. Kalau sebut jauh dengan ini ada seorang perangkat yaitu kepala dusun, bisa dikatakan peran sertanya kita sebut, kita ada teng YouTube mboten napa-napa. Lah soalnya kan nyatane mboten nggih Pak. Nggih. Realita lapangan mawon. Nggih. Jadi kan pada saat itu karena sing membenahi sumur awalnya di si Tajen itu jenengan gini. Nggih, ya kebetulan
saya dipercaya oleh masyarakat Kan jupuk menjadi kuno jambare kuno mawon nggih. ketua pembangunan masjid. Oh, berarti itu untuk nganu masjid. Iya, untuk masjid. Jadi sebenarnya bor itu kan untuk fasilitas umum, gitu. Nah pada waktu itu kan kalau musim kemarau itu kan sini tidak ada air. Biasanya kalau kemarau itu sudah menjadi kekeringan tahunan lah. Gitu. Akhirnya masyarakat sepakat untuk dibuatkan sumur bor. Setelah itu kan sudah sepakat, terus kita juga kerjasama dengan pihak bor, gitu, dari Dender. Ya. Bor-bor biasa niku nggih. Sumur pakai mesin. Oh, yang besar itu yang dalam itu ya. Yang dalam itu kita datangkan pihak ketiga, ya. Terus saya suruh ngebor di situ dengan kontrak kan 60 meter, kan gitu. Semisal 60 meter ndak ada air, kan kita dikenai Tambahan itu separuh, ndak kita dikenai biaya Separuh sewa. harga. Oh, ngoten. Ya akhirnya terus berjalan 2 hari, ya toh. Nggih. Yang hari pertama itu beliaunya dapat 40 meter, belum ada tanda-tanda sumber. Terus hari kedua, hari Selasa itu Ya. sekitar dapat total 57 meter. Keluarlah air. Air cuma biasanya katanya yang ngebor itu katanya kan setiap semburan air yang keluar dari tanah itu ditunggu 4 sampai 5 jam biasanya kan reda. Ya. Gitu. Tapi ini beda. Kita tunggu sampai sehari ndak reda. Derasnya air niku. Derasnya air mancur terus itu. Lah terus niku. Terus akhirnya alat yang dibuat untuk nyedot air itu yang namanya sibel itu Iya. mau dipasang tidak bisa. Setiap dimasukkan kan dia keluar karena kena Tekanan. Tekanan Oh, air iya. dari bawah. Terus akhirnya ya toh, Nggih. pihak pemborong saya tanya terus ini gimana Pak kalau tidak bisa dipasang sibel. Yo untuk saat ini kita belum bisa memberi jawaban karena saya baru kali ini nemuin hal seperti ini. Saya juga bingung. Ya iki terus aku takut sopo kan ngoten toh ini. Nggih. Terus akhirnya saya tunggu 24 jam. Satu kali 24 jam. Kita tunggu. Setelah kita tunggu, air juga tidak ada perubahan. Tetap Nyembur. nyembur. Setelah nyembur, akhirnya dengan inisiatif teman-teman dikasihlah T itu loh. Apa itu biar tidak nyembur ke atas kan kita pasang letter L. Nggih. Paralon L itu kita alirkan di di tembok. Kita alirkan di tembok untuk buat wudhu jamaah kan gitu. Nah setelah itu malamnya kan taraweh kita. Ya. Gitu. Malamnya kita taraweh. Setelah taraweh itu kan jamaah kan ya diskusi lah. Berarti kena semburan itu ya? Kena api. Kena api nih? Iya. Jadi kita diskusi terus akhirnya kan kita punya rencana mau kalau memang tidak usah alat air bisa keluar, rencana kan mau diangkat ke dek masjid. Ya. Konsistoran itu ya? Ya, sehingga kan kita tidak usah mesin, akhirnya tidak usah listrik, kita kan sudah bisa menaikkan Air. kan gitu toh. Ya, setelah buyar saya cuci tangan, gitu, saya buat main kok. Saya cuci tangan, saya mau naik sepeda itu saya keluarkan rokok. Gitu loh. Saya mengeluarkan rokok, saya nyalakan langsung meledak. Bus. Iya, jadi saya membelakangi kok. Oh, posisi membelakang ya, Pak ya? Membelakangi saya. Mana? Berarti dekat situ berarti. Enggak, di masjid. Masjid. Yang Berarti pertama kalau kan di ada masjid. kata itu tidak membelakangi, mungkin ya kita tidak bisa membayangkan, Pak Ya, ya. tidak membayangkan apinya sih ya sama seperti itu. Tapi ya semua itu karena apa yang sampean kerjakan kalau menurut saya ya, bahkan tidak hanya saya toh, menurut pandangan umum itu merupakan katakanlah perbuatan terpuji lah gitu ya. Terserah. Tapi alhamdulillah walaupun bagaimana Pak kami tua tetap baik-baik saja. Nah, ya Pak ya. Amin. Kesimpulannya gitu. Pak kami tua sinten Pak namanya Pak? Dwi Puryanto. Pak Puryanto. Dwi Puryanto, Kepala Dusun Sidomulyo. Terus sebentar Pak,
Apakah sudah didatangi sama pihak-pihak instansi tertentu itu, Pak? Lokasinya ini? Oh, kalau lokasi setelah kejadian itu dari semua pihak datang. Mulai dari tingkat kecamatan, mulai dari BPBD, mulai dari SDA, terus dari apa itu Badan Geologi. Badan Geologi itu dari Pertamina. Dari Pertamina juga hadir. Tadi juga hadir, juga ambil Sampel. Nanti juga hasilnya akan segera dikirim. Kan kalau ini sudah dinyatakan tidak beracun, Iya. airnya juga jernih, tidak beracun, bisa dikonsumsi airnya. Gasnya juga tidak beracun. Tapi ini tinggal penanggulangan bagaimana api ini biar tidak Merembet. ya gitu. Tapi belum ada upaya untuk pemadaman ya? Kalau pemadaman kemarin dari pihak BPBD, ya toh, damkar itu sudah dipadamkan. Ya. Akan tetapi dari pihak Pertamina menyarankan efektifnya itu dibakar, karena khawatirnya nanti gas Meledak. ini keluar. Ya. Kalau malam kan katanya kan seperti LPG itu, Iya. tidak naik dia. Jadi Ngembun. ya. Ya toh, setelah ngembun khawatirnya ada berarti percikan-percikan Api. kan meledak. Jadi tujuannya ini memang sengaja Sengaja dinyalakan dinyalakan. agar nanti bila mana ada kandungan senyawa yang kurang bagus gitu Pak, yang Ya, yang ada ya, di bahasa ya. kimianya Itu itu bisa larut terbakar api. larut terbakar. Ya, memang tujuannya seperti itu. Nah, terima kasih Pak penjelasannya. Ya, saya nggih samangke YouTube Oh, TikTok. Dari mana, Mbak? ya dari sini. Oh, dari sini. Mau tanya ya, ini apa nih? Oh, dari yang 3 hari yang lalu ya. Itu kejadiannya gimana itu, Mbak? Oh, dan nih, Mbak. Kalau iki sing narasumber sing ayu tolong ngopo, Mbak? Oh, recang. Nggih. Nah. Ini warga sini nih. Yang ayu tolong ngobrol. Nah, ini ada konten kreator entah awak media. Ngapunten. Dari mana? Saya? Iya. Jombang. Jombang mana? Ploso. Ploso, lo dekat sekali. Iya. Apa konten kreator atau Enggak, wartawan? bukan. Oh, pengen lihat. Nengok aja. Ternyata satu daerah dengan saya. Sampean yuk Jombang. Bang mana? Kudu. Oh, Kudu. Kudu Tapen. Iya. Ini jauh-jauh loh ya. Dari Jombang ke sini pengen lihat secara langsung. Taunya dari mana ini, Pak? Dari live saya dari live pagi tadi. Oh. Mbak itu kan Oh, mbaknya, temannya ini mbaknya. mbaknya rumahnya Klepek. Iya. Ini saudaranya. Oh, masih saudara. Iya, saudara. Nah, ibunya dari mana? Aku dari Jono. Jono itu mana? Jono Temayang. Oh, Temayang. Ya lumayan jauh ya. Dekat sini. Iya. Sini dekat ya. Telo paling. Iya. Dekat. Iya. Yusuf. Masuk Yusuf. Nah, ini banyak sekali yang datang dari jauh-jauh ke sini. Malam yang datanya. Oh, malam. Iya, karena mobil. bagus ya. Habis sholat tarawih. Iya, iya. Kata mbaknya tadi. Hmm. Ini kan rumah Pak kami tuanya. Iya, tadi sudah ke sana. Iya. Nah, kali ini kita sudah berada di lokasi dan sudah banyak pengunjung atau orang yang pengen melihat langsung. Mau tanya Bu, dapat informasi dari mana ini Bu? Ya dari teman-teman. Oh, ya. Saya kok ingin tahu bagaimana sebenarnya. Kok ternyata beneran ada ya Pak? Iya. Bu ya. Ibunya dari mana ini? Dari Sukosewu. Sukosewu. Ini kejadiannya berapa hari nih? Sekitar 1 minggu. Oh. Sekitar 1 minggu
mingguan belum paling. Oh iya ya. Belum 1 minggu. Itu ceritanya gimana itu, Bu? Kok katanya dibur terus ada orang ngorek api. Iya. kok ini. Terbakar. Oh, berarti waktu ngebor ini air ya? Iya, iya. Terus ada ngorek Kok terbakar. iya. Itu tahunnya gitu. Iya, iya. Terima kasih nggih, Bu nggih. Nggih. Nah, ini juga ada seorang bapak-bapak juga habis melihat. Nyun sewu, Pak. Ini kejadiannya kapan, Pak? Kejadian hari apa itu? Hari Sabtu atau Minggu? Ceritanya? Ngebor sumur. Oh, buat pengairan ini ya, irigasi ya, Pak? Nggak mau mati kan bangun, masih dibangun. Oh. Ngebor sumur untuk apa itu? Toilet. Untuk itu, Pak. Iya. Ternyata mah keluar Gas bumi ya. Iya, iya. Nah, terima kasih dan ini sudah